Baru dilantik menjadi Kemenkeu. Kemenkeu yang baru sudah dirujak netizen, dihujat oleh netizen. Ada yang bilang, wah, dari cara bicaranya sudah tidak meyakinkan. Ini bukan memperbaiki tapi malah memperburuk. Ini orang lama-lama kesel juga. Karena balik lagi ya, kalau Anda mengatakan bahwasannya tuntutan ini hanya datang dari sebagian orang kecil saja, pertanyaan saya, mengapa Prabowo itu sampai mengundang beberapa pejabat, mengundang media untuk membahas persoalan ini? Dan bukan hanya Prabowo saja, DPR juga turut membahas persoalan ini. Itu artinya apa? Artinya di sini bukan sebagian orang, hampir sebagian masyarakat besar. Masyarakat demo itu bersuara karena tidak puas, ya. Bukan karena kekurangan makanan, kurang kerjaan, ya. Anda harus paham, kamu baru dilantik menjadi seorang menteri, tapi kita, masyarakat yang merasakannya, kita belum tahu kini kerjamu kayak apa, pecus apa enggak. Kalau kamu kerjamu pecus, baru kita acungi jempol. Lawang kamu kerja belum kita tahu kerjamu kayak apa kok bilang masyarakat kecil itu mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Menteri Keuangan yang baru saja dilantik menggantikan Sri Mulyani. Ya. Belum 24 jam dilantik, sudah muncul banyak desakan dari masyarakat agar mencopot menteri tersebut. Ini menurut saya pencetak rekor ya, perlu masuk MURI, Museum Rekor Indonesia. Ya, memang kalau menurut saya dari cara dia berbicara dan juga cara bersikap ya, gesturnya, memang kelihatan sekali dia sangat sombong ya. Tentu kita bisa membedakan antara pede alias percaya diri dan sombong. Ya, masa ketika ditanya terkait tuntutan rakyat ya kan, dia menyebut bahwa itu katanya hanya merupakan tuntutan sebagian kecil rakyat. Waduh, sombong kali muncung kau itu. Katanya sebentar lagi rakyat akan sibuk cari kerja dan makan enak ya, dan rakyat tidak akan lagi ngurusin demo katanya. Tentu itu ya pernyataan yang menurut saya sangat menyinggung sekali ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, demo BEM ya, sebuah universitas dengan warna alma mater kuning ya di DPR ya, pada tanggal 9 September ya, berarti kemarin ya kan, mendesak ya Purbaya. Nah, Purbaya ini nama menteri baru yang menggantikan Sri Mulyani ya. Mahasiswa mendesak ya agar menteri ini dicopot ya sebagai menteri keuangan. Aduh, ini mencetak rekor ini. Lanjut. Baru dilantik menjadi Kemenkeu. Kemenkeu yang baru sudah dirujak netizen, dihujat oleh netizen. Ada yang bilang, wah, dari cara bicaranya sudah tidak meyakinkan. Ini bukan memperbaiki tapi malah memperburuk. Tapi banyak juga netizen yang bilang, kalau orang yang kelihatannya tidak benar, tidak bagus, bisa jadi dia adalah orang yang terbaik. Tapi ya, kita lihat saja nanti ke depannya, akankah lebih baik atau lebih parah? Akankah kedepannya lebih baik? Ya, kita lihat aja, ya kan? Ya memang, ya kan? Kita tidak bisa berandai-andai, kita tidak bisa memprediksi-prediksi, ya kan? Nggak bisa halu-haluan gitu kan? Ya kita lihat aja nanti faktanya bagaimana. Cuma biasanya nih ya kan? Orang yang udah kepedean, sok-sokan di depan, ya kan, sombong, congkak, ya kan, angku, itu biasanya nggak sesuai dengan omongannya,
nggak sesuai dengan janji-janjinya. Contoh aja lah ya kan, Salsa Erwina ya kan yang ngerujak Ahmad Saroni yang menurut saya cukup berlebihan ya, mengunggul-unggulkan dirinya sendiri apa yang terjadi dalam hitungan hari. Dan ya mudah-mudahan aja Menteri Keuangan ini benar-benar bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan. Lanjut. Kutu kumpret, menteri yang baru dilantik 24 jam ya. Kamu bilang rakyat Indonesia ini rakyat kecil mengganggu ya. Kini kerjamu apa? Kita belum tahu prestasimu jadi menteri ini ya. Kita belum tahu kinerjamu berbakat apa tidak. Jangan-jangan nanti kamu berbakat menjadi korupsi ya. Masyarakat kecil ini mengganggu. Saya katakan mengganggu nanti di sini. Mengganggu karena kamu nanti tidak bisa korupsi, itu kan? Takut ya? Masyarakat demo itu bersuara karena tidak puas. Ya, bukan karena kekurangan makanan, kurang kerjaan, ya. Anda harus paham. Kamu baru dilantik menjadi seorang menteri, tapi kita, masyarakat yang merasakannya, kita belum tahu kini kerjamu kayak apa, pecus apa enggak. Kalau kamu kerjamu pecus, baru kita acungi jempol. Lawang kamu kerja belum kita tahu kerjamu kayak apa kok. Bilang masyarakat kecil itu mengganggu. Ya, 17 plus 8. Kamu bilang rakyat Indonesia ini mengganggu ya. Demo kurang kerjaan, kurang makan. Prabowo, ada gak orang yang lebih baik daripada dia? Ini ya, kamu lantik menteri yang sekarang ini. Nol, jong pikirannya. Jong ya. Menteri yang sekarang ini nol jong katanya. Beneran nggak? Setuju nggak teman-teman? Iya kan, dengan penilaian Mas Randy barusan atau Mas Arul ya, biasa disebut Mas Arul gitu, mengenai menteri yang baru saja dilantik ya, Menteri Keuangan yang baru saja dilantik, katanya nol jong. Ya gimana nggak kesal gitu ya, rakyat demo dibilang kurang makan enak ya kan, kurang lebih seperti itulah yang saya tafsirkan dari pernyataan sang menteri tersebut begitu dilantik kemarin gitu ya. Dan katanya 17+8 itu merupakan tuntutan sebagian kecil masyarakat ya kan. Akhirnya apa ya, karena dianggap sok-sokan terlalu sombong ya, akhirnya banyak sekali ya masyarakat yang menyuarakan agar menteri tersebut ya dicopot. Kerjamu saja kita belum tahu, kumpret katanya. Lanjut. Kemenkeu baru ditanya soal 17+8, dijawab, itu kan tuntutan hanya sebagian kecil rakyat kita. Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tuntut apa? Saya belum belajar itu. Basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian nggak terganggu hidupnya, masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. First of all, selamat ya Bapak atas pelantikannya, atas jabatan barunya. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa ekspektasi kita terhadap Bapak itu pasti tinggi, karena sebelumnya Kemenkeu kita adalah Ibu Sri Mulyani, yang dimana beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan dari luar negeri gitu ya Pak ya. Prestasinya banyak gitu ya Pak. Cuman ya sudah, beliau sudah digantikan oleh Bapak. Jadi ya otomatis ekspektasi rakyat, jangankan ekspektasi rakyat deh, ekspektasi saya pribadi pun juga tinggi Pak. Pernyataan Kemenkeu baru kita ini menuai banyak kontroversi ya, menuai banyak pro dan kontra karena omongannya dia terhadap rakyat kecil. Coba kalian dengar lagi sekali, dengar berulang-ulang kali yang beliau bilang itu adalah sebagian kecil rakyat kita. Dia nggak bilang rakyat kecil, dia bilang sebagian kecil rakyat kita. Kenapa apa yang gua tangkap itu beda sama apa yang kalian tangkap ya? Kalau yang gua tangkap itu bapaknya ngomong sebagian kecil rakyat kita, itu maksudnya karena terlalu banyak rakyat yang juga belum bersuara dan belum menyerukan tuntutan mereka masing-masing gitu loh. Jadi 17+8 itu ya hanya sebagian kecil rakyat yang bersuara yang diwakilkan oleh 17+8 tersebut. Tapi kalian udah banyak yang buruk sangka. Ya gua nggak tahu pikiran gua yang salah atau gimana, gue nggak tahu. Yang jelas itu adalah pemikiran gue sendiri. Kenapa kalian langsung berburuk sangka gitu loh, tidak mendengar keseluruhan pidato beliau gitu. Beliau itu sedang mengusahakan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Kenapa kalian hanya salah fokus, hanya salfok terhadap ucapan Bapak dengan ucapannya yang dia bilang itu kan hanya tuntutan sebagian kecil rakyat kita. Padahal dia bilang sebagian kecil rakyat kita loh.
Bukan dia bilang itu adalah suara rakyat kecil kita. Enggak. Dia bilangnya sebagian kecil rakyat kita. Yang dimana rakyat kita itu terlalu banyak. Jadi pasti belum semuanya, belum semua suara rakyat Indonesia gitu loh. Makanya dia bilang sebagian kecil. Begitu. Kalian ini loh, hatinya tuh terlalu keruh gitu. Maksud gue kayak, ya udah gitu. Kayak percaya dulu nih sama pilihan Bapak Presiden kita gitu loh. Ini kan sudah diganti sesuai dengan yang kalian mau. Ibu Sri Mulyani turun, Ibu Sri Mulyani diganti. Ini Bapak Presiden sudah mendengarkan kalian. Cuma memang ya untuk Bapak Kemenkeu yang baru ini, kalau misalkan Bapak tidak bisa memenuhi ekspektasi rakyat, ya mungkin Bapak akan dirujak lebih dalam, akan dirujak lebih pahit daripada rujakan Ibu Sri Mulyani. Jadi ya menurut saya Bapak lempeng-lempeng aja ya Pak ya, lurus-lurus aja ya Pak ya. Orang Bapaknya ngomong sebagian kecil rakyat kita kok disangkanya ngatain rakyat kecil sih. Ini mah kalau kayak gini mah yang perlu diganti mah rakyatnya, bukan kabinetnya. Cuman dari pernyataan Bapak tadi yang 17+8 Bapak belum mempelajari itu sangat disayangkan ya Pak. Tapi saya bisa memahami, saya bisa mengerti mungkin Bapak lagi sibuk gitu ya Pak ya. Bapak lagi sibuk tentang pelantikan kemarin, Bapak sibuk overhandle dari pekerjaan Ibu Sri Mulyani dipindahkan ke Bapak gitu ya. Cuman saya berharap semoga Bapak mempelajari apa yang ada dalam tuntutan 17+8 itu ya Pak ya. Untuk Bapak selamat bertugas, selamat mengabdi, selamat menjaga kepercayaan rakyat, selamat bekerja dengan benar, dengan jujur dan transparan. Semangat Pak. Ya, jadi mudah-mudahan aja omongannya Pak Menteri itu bisa dipercaya dan terbukti gitu teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman bertanya kepada saya gitu ya, gimana Bang penilaian Abang terhadap Menteri itu? Nah karena ya berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan banyak orang begitu ya, baik itu yang orang bener-bener orang maupun orang yang sok-sokan ya, maka saya menyimpulkan ya satu perkara. Semakin tinggi omongan orang di depan itu semakin rendah ya kan. Semakin rendah fakta yang bisa dibuktikan. Jadi kalau mengatakan ekonomi Indonesia akan naik 8% ya kan. Ya itu kan sok-sokan di depan. Memang ini strategi politikus gitu ya, gedabrus di depan ya kan. Tetapi faktanya pasti nanti di luar ekspektasi. Tapi nanti pasti ada alasannya, yang beginilah, begitulah, begitu. Nah itu adalah pendapat saya. Sekali lagi itu adalah sebuah pendapat ya. Saya tidak menaruh harapan terlalu berlebihan kepada sang menteri, ya kan? Ya kalau bagi keluarganya ya pasti akan berhasil gitu ya. Belum jadi menteri aja sudah cukup kaya, bahkan konon anaknya penghasilannya sudah sangat luar biasa, apalagi setelah menjadi menteri. Tetapi apakah itu berimplikasi terhadap perekonomian Indonesia? Iya, kita lihat aja bareng-bareng nanti ya. Lanjut. Ini Menteri Keuangan kita baru saja naik, belum sampai sehari, tapi banyak bacotnya. Masa dia bilang bahwasannya tuntutan 17+8 itu adalah hanya sebagian kecil orang saja. Untuk apa? Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Ini orang lama-lama kesel juga. Karena balik lagi ya, kalau Anda mengatakan bahwasannya tuntutan ini hanya datang dari sebagian orang kecil saja, pertanyaan saya, mengapa Prabowo itu sampai mengundang beberapa pejabat, mengundang media untuk membahas persoalan ini? Dan bukan hanya Prabowo saja, DPR juga turut membahas persoalan ini. Itu artinya apa? Artinya di sini bukan sebagian orang, hampir sebagian masyarakat besar itu juga ingin menyuarakan pendapat mereka melalui tuntutan 17+8 ini. Pesanku buat kepada Pak Menteri, jangan sok banyak bacot lah. Tunjukkan kapasitasmu. Di sini kamu harus ingat, jaga ucapanmu. Karena sudah ada pengalaman nih, rumah Menteri Sri Mulyani ini dijarah. Jangan sampai hanya karena ucapanmu ini, kemudian Anda membuat masyarakat menjadi marah. Nah, iya kan? Rumah Ibu Sri Mulyani itu dijarah ya, walaupun akhirnya kita mengetahui pernyataan Ibu Sri Mulyani terkait guru adalah beban negara, ternyata itu kan hasil rekayasa AI ya. Tolong dikoreksi kalau saya keliru teman-teman ya, tolong dikoreksi karena saya benar-benar tidak tahu, dan sampai saat ini sebetulnya pernyataan Ibu Sri Mulyani hasil AI pun saya tidak tahu, ya kan? Dan tidak dikasih tahu, dan saya tidak mau tahu, ya kan? Itu aja bisa berakhir sangat tidak baik gitu ya. Jadi Ibu Sri Mulyani ini akhirnya rumahnya itu dijarah, dan dijarahnya di waktu yang tidak masuk akal, tengah malam, dan konon saya mendapatkan kabar bahwa Ibu Sri Mulyani sudah meminta bantuan ya kan, kepada Menteri Pertahanan, bahkan juga kepada Mayor Teddy, tapi hanya didatangkan sekitar 20 personel. Ya nggak mungkin lah bisa menghadapi
jumlah massa yang datang untuk melakukan penjarahan. Intinya adalah jangan sampai kemarahan rakyat ini berpindah kepada menteri yang baru gitu loh. Hati-hati loh Pak ya kalau berbicara dan bersikap. Lanjut. Baru dilantik, tapi omongannya sudah bikin rakyat diremehkan. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudisadewa, mengatakan demo rakyat hanyalah suara sebagian kecil. Katanya mereka demo karena hidupnya masih kurang. Dan kalau ekonomi tumbuh 6-7%, rakyat otomatis akan sibuk kerja dan makan enak daripada demo. Pernyataan ini jelas meremehkan suara rakyat. Seolah-olah kritik hanya muncul dari orang yang lapar, orang yang belum sejahtera. Padahal demo lahir justru karena kebijakan yang menyulitkan. Rakyat turun ke jalan bukan karena malas bekerja. Mereka turun karena sudah bekerja keras tapi hasilnya tidak sebanding dengan biaya hidup. Kalau seorang menteri sudah menutup mata di awal jabatannya, saya tidak yakin dia akan lebih baik dari sang ratu pajak. Iyalah, ya kan, baru saja dilantik katanya. Baru saja dilantik tetapi rakyat sudah sakit hati karena omongannya sangat meremehkan sekali. Dan bagian penutup tadi saya sangat terkesan karena ini sesuai dengan pernyataan saya sebelumnya. Saya tidak yakin dia akan lebih baik dari sang ratu pajak ya. Sang ratu pajak tentu teman-teman paham ya siapa yang dimaksud ya kan. Aduh, saya belum mempelajari itu ya kan, tuntutan 17+8. Tapi basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Waduh. Biasanya nih ya kan, yang orang macam kayak gini itu jong hasilnya 0 besar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.